bulan Desember, janganlah kita tawar hati karena sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi tawar hati karena sesuatu yang sedang kita alami di dalam hidup kita. Saya tadi katakan kepada kita sekalian, kita yang mengetahui apa penyebabnya sehingga kita menjadi tawar hati. Kita yang mengetahui apa yang menjadi penyebab supaya kita menjadi tawar hati kepada Tuhan, sehingga kita menjadi tawar hati kepada keluarga kita, sehingga kita menjadi tawar hati kepada orang lain. Namun di sini dikatakan oleh firman Tuhan, Daud berkata kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia itu yang dimaksud adalah seorang manusia raksasa yang menjadi dianggap oleh orang Filistin adalah dewa bagi mereka. Karena ada satu orang yang bernama Goliat, kita melihat dia yang dimaksud di situ adalah dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 di situ dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Ayat ke-7. Gagak tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seseorang pembawa perisai berjalan di depannya. Inilah yang menyebabkan bangsa Israel menjadi tawar hati karena seseorang yang sangat-sangat mereka takuti. Kenapa mereka takut? Karena memang postur tubuhnya sangat besar. Dari badannya, dia seorang yang sangat besar, badannya pun sangat tinggi. Di situ dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau 1 hasta itu, tadi malam saya lihat, dia ukuran dari lengan kita ini sampai ke ujung jari. Itu dewasa. Dari lengan sampai ke ujung jari itu 1 hasta. Berarti kalau kita mengukur 6 kali dari 1 tangan kita inilah lebih dari sejengkal. Artinya Bapak Ibu Saudara, tergantung kepada ukuran bagaimana manusianya, bagaimana orangnya, dan itulah yang menjadi ukuran Goliat. Dan dikatakan di sana berat baju jirah yang dipakaikan oleh Goliat itu 5.000 sikal. 5.000 sikal itu saya hitung tadi malam itu sama dengan 50 kilogram hanya bajunya. Dan juga mata tombaknya di situ dikatakan 600 sikal. 600 sikal itu sama dengan 6 kilo satu mata tombak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa ditombak pun seseorang itu pasti akan mati. Karena kenapa? Berat mata tombak
oleh semua orang. Goliat sangat ditakuti oleh semua orang. Akhirnya apa? Mereka menjadi takut. Dampak dari tawar hati itu, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mereka menjadi takut. Kenapa takut? Karena kalau kita lihat arti dari tawar hati itu, tidak ada lagi keberanian, tidak ada lagi semangat hidup, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kekuatan. Tetapi justru seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Coba kita lihat Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kekuatan kita pada saat kita menghadapi sesuatu masalah dan membuat kita menjadi tawar hati, maka keadaan kita akan semakin drop, keadaan kita akan semakin hancur, keadaan kita akan semakin membuat kita tidak ada lagi kekuatan. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki harapan lagi di dalam Tuhan, karena seolah-olah tidak ada lagi orang yang mampu untuk menolong kita, dan karena seolah-olah tidak ada lagi yang bisa untuk membebaskan kita, tidak ada lagi orang yang mampu untuk melepaskan kita, dan membuat kita akhirnya menjadi tawar hati. Inilah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Daud. Pada masa itu Daud bukan menjadi seorang raja. Pada masa itu Daud belum menjadi seorang penguasa. Pada masa itu Daud belum menjadi seorang yang disegani. Tapi dia mengatakan, janganlah kalian tawar hati oleh karena dia yang dimaksud di situ adalah Goliat. Jangan tawar hati. Kenapa? Karena Daud tahu jika kita tawar hati, ayat yang ke-11 dalam pasal yang ke-17 itu tadi, di situ dikatakan, ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Takut Bapak Ibu, cemas. Kenapa? Karena mereka berpikir tidak ada lagi yang dapat mengalahkan Goliat. Karena secara ukuran manusia pun tidak mungkin lagi orang mampu mengalahkan Goliat. Sehingga mereka di situ dikatakan cemaslah hati mereka dan mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena sudah tawar hati, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi semangat. Di sini dikatakan maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Belum lagi berperang mereka sudah takut. Masih mendengar suara dari Goliat pun, masih melihat dari ukuran Goliat pun, mereka sudah sangat takut. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika mereka sudah cemas, mereka sudah takut, tidak ada lagi kekuatan mereka. Tidak ada lagi kekuatan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Janganlah kita tawar hati. Amin. Amin. Kenapa? Karena harapan kita ada di dalam Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Harapan kita ada di dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir, Tuhan kok nggak ada pertolongan sampai saat ini. Apakah Tuhan sudah menutup mata? Apakah Tuhan sudah tidak lagi peduli? Apakah Tuhan tidak ada lagi kuasanya? Apakah Tuhan tidak ada lagi kekuatannya? Apakah Tuhan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membebaskan saya dari sesuatu yang kuhadapi sekarang ini? Masa-masa sulit yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, itulah yang menyebabkan anak-anak Tuhan
Tuhan. Tapi ketika kita tawar hati Bapak Ibu, percayalah, harapan kita tidak ada lagi, kekuatan kita tidak ada lagi, semangat kita tidak ada lagi. Ya, justru yang datang kepada kita itu hanya kecemasan. Kita menjadi takut. Karena kenapa? Karena kita pikirkan, oh betapa beratnya yang akan saya hadapi ini, oh betapa sulitnya sesuatu yang akan ku alami ini. Tidak ada lagi orang yang mampu untuk membebaskan saya dari ikatan saya ini. Tidak ada lagi orang yang mampu untuk menolong saya. Tidak ada lagi orang yang mampu untuk mengangkat saya. Akhirnya kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita menjadi tawar hati. Sama seperti yang dialami oleh tentara Israel. Selama 40 hari mereka di sana, tidak ada pernah mereka melakukan peperangan. Mereka setiap pagi menyusun barisan di seberang gunung, lalu orang Filistin juga menyusun barisan di seberang sana, dan hanya berteriak-teriak saja. Aku lihat kepada mereka, mereka sudah ketakutan mendengarkan suara daripada Goliat. Karena kenapa? Mereka sudah tawar hati. Apakah Tuhan tidak ada bersama dengan mereka? Apakah Tuhan tidak mampu untuk membebaskan mereka? Apakah Tuhan tidak mampu untuk melepaskan mereka? Ayat yang ke-33 di situ dikatakan dalam pasal yang ke-17, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu Saudara, ini Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Memang secara logika tidak mungkin. Karena kenapa? Karena Daud sama sekali belum pernah terjun ke medan perang. Daud sama sekali belum pernah ikut berperang dengan para tentara Israel, sehingga Saul mengatakan tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak tawar hati, sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia itu akan menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Amin. Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia itu akan menjadi sesuatu hal untuk menyatakan kemuliaan Allah. Disitulah Tuhan membuat satu perbedaan antara orang yang tetap memiliki harapan kepada Tuhan, antara orang yang tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena kenapa? Apa yang tidak mungkin menurut Saul, apa yang tidak mungkin menurut Saul untuk menghadapi orang Filistin itu, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Karena Tuhan yang berkuasa Amin. di atas segalanya. Amin. Manusia secara logika memang itu mustahil. Secara logika memang itu mustahil manusia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena keberanian Daud, ayat yang ke-26 di situ dikatakan, ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh Allah yang hidup? Di sini Daud mengatakan, Bapak Ibu, siapakah yang berani untuk melawan orang-orang Israel yang tetap percaya kepada Allah yang hidup? Daud percaya bahwa Allah yang dia percaya itu, Allah yang dia sembah itu, Allah yang dia miliki itu adalah Allah yang hidup, yang mampu membebaskan orang Israel dari ancaman daripada Goliat. Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bapak Ibu Saudara,
Ini juga yang harus kita pikirkan. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati. Amin. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati. Memang pernah orang mempertanyakan, ada banyak agama yang mempertanyakan bahwa Allahnya orang Kristen itu pernah mati. Allahnya orang Kristen itu pernah selingkuh. Allahnya orang Kristen itu pernah berzina kepada pelacur. Allahnya orang Kristen itu banyak kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang yang membuat orang-orang Kristen berpikir betulnya sebenarnya itu atau tidak. Bapak Ibu, kita akan hanya memperkatakan memang kata orang Allah itu adalah hidup. Memang kata orang Allah itu berkuasa. Memang kata orang Allah itu mampu melepaskan. Kata orang Allah itu mampu menyembuhkan. Kata orang Allah itu mampu menyelamatkan. Kapan kita mengatakan kataku Allah itu begini? Amin. Itu nggak akan pernah kita ungkapkan jika kita tidak pernah mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah kita katakan dari mulut kita ini sendiri. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memperkatakan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyembuhkan, Allah yang mampu memberkati, Allah yang mampu menyelamatkan. Kalau kita tidak mengalami hal itu, kenapa kita tidak mengalami? Karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Filistin selalu menghina Allah daripada orang Israel. Sehingga Daud mengatakan sampai ia berani menjawab Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu juga Allah yang percaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu juga Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sekali lagi saya katakan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Sekalipun kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, tapi Bapak Ibu Saudara, perlu ini kita pikirkan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Secara mata mungkin kita tidak pernah melihat, secara mata mungkin kita tidak pernah bertemu dengan Dia, sehingga banyak orang yang mempermainkan keberadaan Tuhan, sehingga orang banyak yang merendahkan Tuhan, banyak orang yang melemahkan, sehingga kita berpikir bagaimana ya Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan kepada kita, suka duka dalam hidup itu pasti datang silih berganti. Gak ada orang selagi masih hidup, mulai dari dahulu hingga sampai sekarang, pasti ada suka, ada duka, ada masalah. Firman Tuhan juga katakan semua ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal. Semua ada waktunya. Tapi Bapak Ibu, dalam musim bagaimanapun kita mau tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Dalam keadaan bagaimanapun kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Daud di sini dikatakan ayat yang ke-26, di situ dikatakan, siapakah orang Filistin yang tak